biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam hidup kami. Menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan memahami apa yang Kau inginkan. Dan tolong Tuhan, bagaimana Tuhan caranya kami untuk melihat Engkau sebagai Allah di dalam hidup kami. Bukan cuman sekedar pribadi yang mampu memuaskan kebutuhan atau apapun, tapi Allah yang hidup, Allah yang sejati. Dan tolong kami untuk bisa melihat-Mu dengan benar, sehingga hidup kami Tuhan terarah dengan benar, tidak ke kanan dan ke kiri. Bapa, kami berdoa kepadamu pada siang hari ini Tuhan, Engkau yang melihat umat-umat-Mu Tuhan, tolong kami pada siang hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik kami yang muda, baik kami yang tua, baik kami yang punya pengertian sedikit, baik kami yang memiliki pengertian yang banyak, baik kami yang ragu akan Engkau, baik kami yang mengerti dan mengenal dan kuat di dalam-Mu. Kami semua punya keinginan dan punya satu kekuatan yang sama, yaitu suara-Mu Tuhan. Perdengarkanlah kepada kami Tuhan, suara-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Gimana kabarnya, semua sehat? Baik, luar biasa, yes. Puji Tuhan ya. Gimana Zevanya kabarnya? Siapa yang besok masih libur? Puji Tuhan ya, kalau mungkin selama seumur hidup ini kita sibuk bekerja, akhirnya kita punya waktu libur yang lumayan panjang ya. Ya, jadi gunakanlah waktu-waktu itu dengan baik ya teman-teman, meskipun libur juga ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di dalam kitab Galatia. Kita akan belajar mengenai satu bagian yang penting di dalam kitab Galatia ini. Kemarin kita sudah membahas Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-10, tetapi tidak akan meninggalkan ayat 6 sampai 9. Jadi kita akan berusaha untuk memahami lagi pembicaraan dan bagaimana kitab Galatia dan sikap-sikap dari Paulus di dalam surat Galatia ini ketika melihat dan memahami mengenai Injil. Kita akan baca Alkitab kita bersama-sama, saudara-saudara sekalian yang mungkin membawa Alkitab boleh membuka Alkitabnya. Yang tidak membawa silakan bisa mencari cara dengan cara lain untuk bisa membaca Alkitab bersama-sama. Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan yes. Saya belum yes ya, belum buka ternyata. Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop hanya satu Injil. Saya akan bacakan dari ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini akan kita bahas terutama di ayat 10. Tapi kita akan mencoba memahami kembali ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-9 dari apa yang kita sudah pelajari di minggu sebelumnya. Saya akan ulang sedikit dari apa yang kita sudah pelajari, boleh di next. Di dalam kitab Galatia ini, kita harus mengingat Galatia menyampaikan ternyata ada yang disebut Injil, ada disebut Injil yang lain. Sekali lagi, ada yang dinamakan dengan Injil dan ada dinamakan dengan Injil yang lain. Kita tahu Injil itu punya pengertian adalah kabar baik. Ada kabar baik yang lain. Jadi pahami ini juga di dalam pemikiran dari kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Ada Injil kabar baik, ada kabar baik yang lain. Dan di dalam Galatia ini dijelaskan Injil di ayat 1 sampai 4. Di Galatia 1 ayat 4. Kalau kita lihat Injil itu di Galatia 1 ayat 4 apa? Saya baca dari ayat 3 supaya lebih jelas. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah ini ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, jadi kita melihat di sini Injil itu adalah Kristus yang menyerahkan dirinya oleh karena dosa saya dan saudara, dosa dunia ini. Sehingga ia dengan kematiannya di kayu salib, ia melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Nah, itu yang kita harus sama-sama mengerti. Itu Injil. Tapi Injil yang lain tidak bicara seperti itu. Itu Injil. Injil yang lain tidak bicara seperti itu. Injil yang lain bicaranya apa? Kita akan bahas nanti di beberapa pertemuan ke depan, tapi supaya semua tahu sama-sama, mungkin saya sudah dari kemarin juga kasih tahu, Injil yang lain ini berkaitan dengan kematian Yesus dan perbuatan baik. Sekali lagi, kematian Yesus dan perbuatan baik. Kita harus memahami sama-sama tidak ada satu perbuatan baik pun yang akan bisa menyelamatkan kita atau menambah keselamatan kita. Kita diselamatkan dengan sempurna. Kita harus memahami ini. Artinya perbuatan baik kalau sudah sempurna, tidak akan pernah apapun menambah atau mengurangi keselamatan. Kita harus memahami kalimat sempurna ini. Sempurna itu artinya tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Ini yang harus kita sama-sama pahami. Nah, di ayat 6, di sini dikatakan apa? Aku heran, kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Jadi ternyata keadaan jemaat Galatia saat itu adalah mereka terprovok dengan Injil yang lain, berita Injil yang lain. Mereka terprovok dan mereka ternyata teralih ke sini. Jadi dari yang ke sini, mereka teralih ke sini. Dan waktu mereka teralih ke sini, Paulus menekankan, aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Jadi semua sekarang mengarahnya ke sini. Nah, di dalam ayat 7 dikatakan ada orang yang mau mengacaukan kamu. Ada pemberita-pemberita, penginjil-penginjil. Ada orang yang ngakunya penginjil, penyampai firman Tuhan yang ternyata tujuannya bukan mau membicarakan ini, tapi membicarakan ini. Yang artinya apa? Orang-orang tersebut dikatakan di ayat 7 adalah mengacaukan orang-orang di dalam jemaat. Jadi kita harus tahu Injil yang lain mengacaukan jemaat, mengacaukan gereja. Itulah mengapa, perhatikan ayat 8 dan 9. Di dalam ayat 8 dan 9 di situ diulang 2 kali kata terkutuk. Dan kemarin kita sudah bahas kata terkutuk dalam teks ini menggunakan bahasa Yunani anatema. Anatema itu adalah level tertinggi dari pengusiran jemaat. Atau bahasa lainnya adalah ekskomunikasi. Dan itu pernah dialami oleh Martin Luther. Oke?
Anatema adalah hal yang dialami oleh Martin Luther. Jadi terkutuk dalam teks ini bukan hal yang biasa. Ini hal yang luar biasa. Pengusiran dalam tanda kutip yang luar biasa. Jadi perhatikan saudara-saudaraku, di ayat 6 Paulus heran. Kenapa heran? Kok lo mau sih hidup dalam keadaan terkutuk? Kok lo mau sih dari yang tadinya sudah menikmati keselamatan, sekarang dengerin hal yang terkutuk? Nah, kira-kira makanya di dalam kemarin kita sudah melihat juga, boleh di next slide-nya. Di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7 kita belajar, yaitu ternyata jemaat Galatia melihat Injil yang lain, melihat kabar baik yang lain, itu adalah kabar baik. Tapi melihat kabar baik itu bukan Injil yang sejati. Sekali lagi, jemaat Galatia melihat kabar baik yang lain, Injil yang lain sebagai Injil, tapi melihat Injil itu bukan Injil. Jadi terlalu mudahnya mereka keluar dari pemahaman karena ada orang yang mungkin terlihat berwibawa, terlihat oke untuk menyampaikan berita. Masuklah sekarang kita di ayat 10. Setelah ngomong kalimat terkutuk segala macam, nah ini yang baru kita mulai. Ayat 10 boleh di next, dikatakan di situ apa? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekarang pertanyaannya, kenapa setelah Paulus ngomong aku heran, terkutuklah dia, kok ayat 10 tiba-tiba nyambung jadi gimana sekarang? Apakah akan ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi pertanyaannya, kalau kalian baca struktur baik-baik 6 sampai 10, sebenarnya ayat 10 nyambung kagak? Kalau kita lihat secara ini ya. Ini kalimatnya kayak jadi gimana sekarang? Dia habis ngomong terkutuklah ini. Jadi gimana sekarang? Loh. Kalau gue yang denger sih, lah gimana sih? Lu sebelumnya ngomong terkutuk, sekarang ngomong kalimat kayak gini. Tapi ini ada sebuah kalimat yang sangat dalam, yang akan coba kita sama-sama pahami di dalam teks ini. Berkaitan dengan adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Dan lain sebagainya macam. Dan di sini, di ayat 10 ini, ada 3 hal yang ingin saya tekankan kepada kita semua, yang menjadi poin kita hari ini. Yaitu di dalam teks ini, saya sudah garis bawahi. Di situ yang pertama adalah kesukaan. Oke? Di dalam Galatia 1 ayat 10, ada 3 hal yang ditekankan. 1, kesukaan. 2, berkenan. 3, hamba. Lagu tadi yang kita nyanyiin sama-sama, mengiring Yesus. Bagian terakhir gimana sih? Memberikan. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Perhatikan, kata perhambaan itu selalu ada kata berkenan. Hamba berkenan. Dan selalu nanti kalau kita lihat Galatia ini ternyata tidak jauh dari kata kesukaan. Kesukaan, berkenan, perhambaan. 3 hal ini adalah hal yang ternyata harus dimiliki seorang kalau dia bilang dia mencintai berita Injil. Sekali lagi, kesukaan, perkenanan, perhambaan. Dan ini makanya saya highlight. Permasalahannya ternyata di sini dibandingkan. 3 hal ini dibandingkan. Kesukaan manusia atau Allah. Apalagi perkenanan manusia atau perkenanan kepada Allah. Perhambaan berarti perhambaan kepada manusia atau perhambaan kepada Allah. Jadi ada kesukaan baik kepada manusia atau Allah. Yang kedua perkenanan kepada manusia atau Allah. Yang ketiga perhambaan kepada manusia atau kepada Allah. Baik, ini yang akan sama-sama kita bahas di dalam bagian ini. 1 ayat ini saja, Galatia 1 ayat 10. Semua sudah siap untuk sama-sama kita belajar bersama-sama? Maka kita akan mulai bagian ini dengan melihat statement dari Matthew Henry. Boleh di next? Matthew Henry bilang gini, di dalam penafsirannya di dalam Galatia 1 ayat 10 dia berkata bahwa tujuan agung yang harus dicapai oleh para pelayan Injil adalah
membawa manusia kepada Allah. Sekali lagi, tujuan agung yang harus dicapai para pelayan Injil ialah membawa manusia kepada Allah. Yang kedua, bahwa orang-orang yang setia tidak akan berusaha menyenangkan hati manusia, melainkan mencari perkenanan Allah. Ini kalimat yang sangat keras bagi kita semua ya. Tujuan yang agung adalah pelayan Injil membawa manusia kepada Allah. Jadi kita tahu dengan demikian, berita Injil yang benar membawa manusia kepada Allah, bukan kepada orang yang memberitakan Injil itu. Yang kedua, orang-orang setia tidak akan berusaha menyenangkan hati manusia. Bukan berarti kita dimusuhi dalam arti yang ini ya. Kalau lo ada sifat-sifat yang ngeselin ya berubahlah. Tapi dalam arti apa? Sudah pasti berita Injil adalah berita yang akan acap kali membuat manusia itu merasa seperti apa, merasa ya kayak gimana. Dan makanya berita Injil haruslah itu ditujukan untuk Allah, oleh Allah, dan kita bagikan kepada semua orang. Jadi ini adalah hal yang perlu kita pikirkan baik-baik. Coba saya mau tanya dulu kepada semuanya di sini. Siapa yang di sini sudah berani untuk memberitakan Injil, angkat tangan? Sudah berani. Sudah mulai, gak apa-apa, angkat tangan. Good. Coba kita jadikan dua ayat bagian ini jadi cerminan bagi diri kita. Termasuk saya sendiri. Apakah saya adalah orang yang membawa manusia kepada Allah, kepada diri saya? Kalau tidak, balik ayat sebelumnya apa? Terkutuklah. Ayat 9, ayat 8. Terkutuklah. Nah ini nanti menjadi menarik ya. Kalau kita bicara tentang zaman dulu, Martin Luther yang dianatema oleh gereja, ekskomunikasi oleh gereja, Martin Luther menyampaikan sola fide, hanya iman, solus Christus, hanya kepada Kristus, hanya dari Kristus, keselamatan hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dia dianatema oleh gereja, diekskomunikasi oleh gereja. Bayangkan, ada orang yang dikutuk dari gereja karena memberitakan Injil. Plot twist gak? Ada yang plot twist kayak gitu. Ada yang akan seakan-akan ya pelayan Tuhan juga digeser dari gereja oleh karena memberitakan Injil. Ada. Sudah ada contohnya. Bahkan Yesus pun dibunuh, disalibkan. Jadi jangan berpikir Anda ketika memberitakan Injil, ketika Anda sebagai pelayan firman pun Anda akan diterima di dalam gereja ketika memberitakan Injil. Salah besar. Makanya Alkitab menerangkan kau harusnya berkenan kepada Allah. Paham ya? Ingat, bagi orang yang memberitakan Injil, engkau berkenannya kepada Allah. Maka kita akan masuk ke dalam poin pertama. Di dalam ayat 10 tadi ada 3 poin yang akan kita bahas. Kesukaan, perkenanan, kemudian perhambaan. Kita akan bicara tentang kesukaan dulu. Saya akan coba, wow, ke bawah banget ya. Oke, kita akan coba membahas apa hubungan berita Injil dengan kesukaan Allah. Apa hubungan berita Injil dengan kesukaan Allah? Dan kenapa Injil yang lain dibilang adalah kesukaannya manusia? Ini akan sama-sama kita bahas. Apa hubungannya? Berita Injil adalah kesukaannya Allah. Dan Injil yang lain itu kesukaannya manusia. Kenapa? Di poin ketiga saya sudah tulis. Allah yang hidup senang melihat hidup. Sampai situ saya sebenarnya sudah menjelaskan semua. Allah yang hidup senang melihat hidup. Sekali lagi, Allah yang hidup senang melihat hidup. Keadaan manusia sebelum dia
percaya kepada Kristus adalah mati di dalam dosa. Tuhan senang nggak melihat kematian? Ini yang harus kita sama-sama pahami. Allah yang hidup, dia justru senang kalau melihat hidup. Itulah mengapa Allah membenci dosa. Karena dosa membawa kepada maut. Jika demikian, kalau Allah membenci dosa, Allah tidak senang dengan kematian. Allah senang melihat manusia hidup. Allah senang dengan kehidupan. Maka dia menciptakan manusia dan semua makhluk hidup. Karena dia senang. Kenapa? Yang diberi hidup, dialah yang akan menikmati hidup. Perhatikan ini. Yang diberi hidup, yang akan menikmati hidup. Ini kita sama-sama pahami. Mengapa kita bisa menikmati relasi? Karena relasi itu hidup. Dan kenapa relasi itu hidup? Karena keduanya hidup. Allah Tritunggal adalah Allah yang hidup. Maka relasi Allah Tritunggal adalah relasi yang hidup. Maka Allah yang hidup senang dengan kehidupan. Dan manusia posisinya sebelum percaya kepada Kristus adalah mati. Karena dosa. Makanya Kristus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Supaya manusia yang mati di dalam dosa hidup bersama Kristus. Sekali lagi, supaya apa? Manusia yang hidup di dalam mati di dalam dosa sekarang hidup bersama dengan Kristus. Dan kalau manusia hidup bersama dengan Kristus, maka dia menikmati hidup. Sekali lagi, karena hidup engkau akan menikmati hidup. Dan itulah yang Allah cintai. Makanya Allah kita Allah yang hidup. Maka dia menjadi Allah bagi orang-orang yang hidup. Itulah makanya dia menyampaikan berita Injil ini untuk apa? Supaya kita tahu kehidupan ada di dalam Kristus dan melalui Kristus. Kesukaan Allah adalah melihat hidup. Makanya Paulus bilang, apa yang akan ku cari? Kesukaan Allah atau kesukaan manusia? Manusia sukanya apa? Menikmati mati. Kenapa? Karena manusia tidak tahu arti hidup apa. Manusia yang sudah mati di dalam dosa tidak mungkin mengerti arti dari hidup bersama dengan Kristus. Kecuali mendengarkan Injil. Inilah startnya Injil. Salib Kristus adalah start dari kehidupan ini. Ya, saya membuat sebuah quotes. Boleh 2 slide ke bawah. Coba lagi. Next. Nah ini dia. Allah memberi hidup agar manusia mendapatkan kebahagiaan. Manusia mencari kebahagiaan agar ia mendapatkan hidup. Sekali lagi, Allah memberi hidup agar manusia bahagia, manusia mendapatkan bahagia supaya ia merasa hidup. Jadi Anda tahu Injil yang lain isinya apa? Kebahagiaan, bukan hidup. Injil yang sejati berisikan hidup, Injil yang lain berisikan bahagia. Itulah makanya ketika manusia mendapat bahagia, dia pikir dia mendapat hidup. Oh no, it's wrong, totally wrong. Justru manusialah yang hidup. Manusia yang hiduplah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sekali lagi, kita harus punya asumsi yang sama bahwa manusia sudah mati di dalam dosa. Kita harus sadar bahwa kita bukan manusia yang hidup. Kita adalah manusia yang mati karena dosa. Jadi tidak mungkin kita bisa menikmati hidup. Tapi Allah dengan anugerahnya memberi hidup kepada yang mati, supaya yang mati itu bisa menikmati bahagia di dalam hidup. Jadi kita harus ngerti, bahagia itu sekarang bukan lagi karena benda-benda, bukan lagi karena achievement, bukan lagi karena apapun. Tapi bahagia itu adalah karena saya hidup. Bahagia adalah karena saya hidup. Bahagia itu bukan karena saya mencapai kebahagiaan itu. Karena ya kita tahu,
sebenarnya setelah kita achieve satu kebahagiaan dan merasa puas dengan itu, kita akan mencari achievement yang baru untuk kebahagiaan itu.